Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-211. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-211 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada WG, PTPP Keras, Friend AG, dan PTBA yang telah di-request oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin sahamnya diulas, silakan tulis di kolom komentarnya, biar nanti next video saham yang teman-teman ingin diulas akan saya tampilkan di YouTube ini. Dan sebelum kita memulai mereview, sekali lagi teman-teman, webinar telah selesai pendaftarannya, dan ini cuma mengingatkan buat yang sudah mendaftar dan sampai saat ini kurang lebih ada 5-6 orang yang mungkin masih belum join ke dalam grup karena keterbatasan informasi yang diisi di Google Formulir. Kemudian juga karena ada yang sudah transfer tetapi tidak isi sama sekali. Tolong bisa segera kontak saya karena saya tuh tidak mau teman-teman sudah bayar namun tidak ikut ya. Jadi silakan kontak saya t.me/renaldondona untuk saya bisa segera invite ke dalam grup, karena besok sekitar jam 13.30 sampai dengan jam 2 itu sudah mulai open registrasi, open Zoom-nya, sehingga jangan sampai teman-teman telat untuk mengikuti webinar Money Management di tanggal 3 April keesokan harinya. Kemudian juga teman-teman, untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin mau belajar bareng cryptocurrency, mungkin ada sinyal yang akan di-share di sana. Teman-teman juga bagaimana cara buka account, cara transfernya, cara withdraw, semuanya akan kita ajar di sana di Ternacoin, di mana kita disupport oleh Binance. Teman-teman bisa kontak sekali lagi t.me/malikast1995 untuk melakukan pendaftaran, dan pendaftarannya itu adalah gratis. Tinggal tanyakan syaratnya ke Malika sehingga teman-teman bisa bergabung bersama Ternacoin dan saya juga. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-211 hari ini adalah saham WG, di mana saham WG ditutup 1,98% di harga 206. Kalau teman-teman perhatikan, PBL atau support terkuat kemarin berhasil di breakout ya. Kemarin itu resisten terkuat, kemudian di breakout, maka saat ini 204 adalah support baru dari saham WG. Jadi sini candle patternnya tweezer bottoms. Semoga ini sudah bisa menjadi bottomnya. Dan teman-teman silakan buy ini karena dia sangat dekat sekali dengan PBL atau sangat dekat sekali dengan support, sehingga ini menarik secara risk reward. Kalau teman-teman beli di 204 sampai dengan 206, cut loss-nya adalah 200, itu kurang lebih ada 4 poin sampai dengan 6 poin ya, 4 sampai 6 poin. Tetapi kalau itu mampu bertahan, maka target jauh menuju resisten terkuat itu ada di 234. Jadi kurang lebih ada 30 poin. Teman-teman beli dengan potensi cut loss 4 sampai dengan 6 poin, tetapi ada potensi teman-teman bisa dapat 28 sampai dengan 30 poin untuk rewardnya. Sehingga inilah yang saya katakan, ketika risk lebih kecil dibandingkan dengan reward, maka kita boleh pertimbangkan untuk membeli saham tersebut. Dan kasusnya saat ini adalah di WG, karena dia dekat sekali dengan supportnya berada di 204, harga saat ini 206, silakan buy 204 sampai 206, cut loss di harga 200. TP jauh adalah menuju 234, yang mana itu adalah PBH atau resisten terkuat saat ini di saham WG. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa harga 234 terlalu jauh atau tidak mungkin tercapai dalam 1-2 hari, maka ada yang namanya TP terdekat, yaitu di 210. Itu teman-teman bisa pakai di sana, beli 204 jual 210 boleh, atau di 219, 220. Itu area untuk teman-teman bisa taking profit. Tapi kalau misalkan besok WG open dan di bawah 204, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jadi jangan membeli ketika dia berada di bawah 204. Jadi ketika open kuat bertahan 204 sampai 206, buy. Tetapi kalau misalkan ternyata dia open di 200, ya sudah, kita jangan dulu membeli, menunggu sampai saham WG kembali breakout di atas 204 dan kita mulai membeli saham ini. Kemudian setelah saham WG, kita punya saham PTPP, di mana di perdagangan kemarin saham PTPP ditutup 0,36%, naik ke harga 1.375, dan masih belum menarik sebenarnya karena kita masih menunggu dia harus breakout resisten PBL di harga 1.450. Jadi selama dia masih belum naik di atas 1.450, maka teman-teman jangan dulu entry saham PTPP. Tetapi kalau misalkan dia mampu breakout di 14.50, silakan buy on breakout 14.50, 14.55, targetnya terdekat ke 15.94.
target jauh adalah menuju PBH di 16.55. Tetapi kalau misalkan setelah teman-teman membeli di 14.50, 14.55 dan sahamnya malah turun kembali, silakan cut loss 3 tick kurang lebih di 14.35 sampai dengan 14.40. Tetapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa daripada nunggu breakout itu jaraknya udah lumayan ya kalau kita tektok, ya udahlah saya ambil di 13.75, 13.70, boleh saja, asalkan ada asalkannya nih, dia tidak turun lagi di bawah 1.315. Selama dia kuat bertahan di 13.15, oke, teman-teman boleh ambil di mana saja. Tapi ketika dia jebol di 13.15, silakan teman-teman cut loss. Setelah saham VG, PTPP, maka selanjutnya kita punya saham Kras, di mana saham ini menarik sekali. Kemarin naik 2,47% di harga 620. Dia sudah beberapa kali mencoba untuk menembus yang namanya PBL di 585. Namun tidak pernah berhasil ditembus, dan setelah itu dia bisa rebound kembali. Dan sepertinya candlenya adalah hammer, di mana hammernya juga hammer berada di bawah posisi bottom. Dan ada kemungkinan besar Kras masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi, dengan target berikutnya adalah TP di 662 dan target selanjutnya adalah PBH di 710. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Kras, pertama, karena dia sudah berada di atas PBL, di atas 585, saham ini aman. Tetapi secara risk reward memang sudah tidak semenarik ketika teman-teman beli dekat PBL. Tapi kalau misalkan tetap ingin mencoba, tetap ingin membeli saham Kras, silakan buy di level 605 sampai dengan 620. Tetapi ingat, ketika dia turun di bawah 585, silakan cut loss. Kemudian setelah saham Kras, kita punya saham Friend, di mana di perdagangan kemarin dia naik 3,89% di harga 80. Secara risk reward dia sudah berada di kategori medium dengan support PBL di 74 dengan target resisten menuju ke 95. Dan kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan yang pertama dia kuat bertahan di atas 74, itu Friend aman sekali. Tapi kalau dia gagal bertahan di 74, maka ada peluang besar saham Friend bisa turun ke 56. Tetapi kalau kita lihat risk reward itu masih memang belum menarik, karena dia berada di risk reward medium. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli untuk fast trade, di sini ada namanya semi support, yaitu di 78, 75 dan terakhir super kuat di 74. Pastikan kalau teman-teman beli adalah di 78 sampai dengan 80. Itu range buy-nya, cut loss-nya di 75. Targetnya adalah menuju ke 95. Jadi itu kalau yang mau fast trade. Tapi kalau misalkan mau lebih aman, justru kalau dia ke 74, itu teman-teman beli di sana. 74, 75 itu area buy yang sangat menarik. Cut loss-nya adalah di kurang lebih 3 tick di bawah 74, jadi 71. Jadi selama dia masih kuat bertahan di atas 78, ya silakan coba-coba entry saja 78 sampai 80. Tapi ingat, dia turun di bawah itu langsung cut loss. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Agi, di mana saham ini ditutup auto reject bawah minus 6,56% di harga 1070, di mana kalau kita di The Golden Cross, kita sudah melihat indikator ketika dia tidak mampu bertahan di PBL di 1220, kita sudah cut loss. Nah, ini adalah alasan selalu saya menginformasikan bahwa pentingnya teman-teman disiplin dengan trading plan. Jadi ketika support kita tahu di 1220, 3 tick kurang lebih di 12.05, ya sudah, kalau jebol di bawah itu kita cut loss. Kalau misalkan dia bisa naik lagi, kita beli ulang. Tetapi kalau dia turun terus, kita selamat. Nah, itulah yang selalu saya bicarakan dalam setiap video saya, bahwa pentingnya teman-teman harus disiplin dengan trading plan-nya, dan jangan pernah mengharapkan holy grail. Jangan pernah mengharapkan sesuatu, oh ini kayaknya masih bisa naik lagi nih, kayaknya masih bisa naik lagi. Sebenarnya masih bisa, tapi apakah teman-teman bisa siap atau tidak? Ketika teman-teman tidak siap, itu sangat sekali mengganggu psikologis. Akhirnya apa? Ketika teman-teman nantinya mau trading kembali, saya yakin teman-teman tidak akan pakai modal yang besar. Pasti modalnya kecil semua tuh, takut. Tapi ketika sahamnya malah naik terus, average up dengan modal besar, ternyata turun. Jadi pasti akan kembali lagi ke satu kondisi atau satu situasi di mana teman-teman akan benar-benar merasa kesel dan akhirnya tidak mau lagi trading di saham. Nah, itu makanya selalu saya katakan, kalau teman-teman yang mau memulai atau baru pertama kali, harus disiplin. Kecuali teman-teman sudah punya jam terbang, pengalaman yang lumayan lama, teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengatasi
ketika teman-teman itu nyangkut atau ketika trading plan-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kasusnya Agi, dia sudah jebol semua support ya. Ini support 1220 support terkuat sudah dijebol, kemudian 1145 ini adalah harga terendahnya juga sudah jebol, maka ya ada peluang besar Agi masih bisa akan terus melanjutkan penurunan, dan next penurunan kita pakai yang namanya SL3 di sini, yaitu di harga 1018 dengan support psikologis terkuat yaitu di 1000. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Agi, maka tunggu saja di 1000 sampai dengan 1005, mungkin itu range buy yang menarik. Cut loss-nya kurang lebih 3 tick di 975, 980 itu adalah area untuk cut loss. Tetapi kalau misalkan dia mampu naik lagi di atas 1145, ya maka ada peluang besar Agi bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target terdekat adalah di 1220. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-211 hari ini adalah saham PTBA, di mana secara mengejutkan saham PTBA ini membentuk dua candle doji, tapi dia semakin meningkat ya candle dojinya. Dan di hari Jumat kemarin dia berhasil naik di atas PBL di 2630, closing di 2650, sehingga ini adalah area beli yang sangat menarik ya. 2630 sampai dengan 2650 ini adalah area beli yang menarik. Kalau teman-teman yang ingin membeli silakan buy di sana dengan batasan stop loss kita tidak pakai di 2600 karena takutnya dia bisa kena. Jadi kita pasang satu tick lagi di bawahnya yaitu di 2590. Jadi silakan buy PTBA selama dia kuat bertahan di atas 2630 boleh membeli. Range-nya 2630 sampai dengan 2650. Cut loss-nya di 2590 dengan target kenaikan terdekat ke 2670. Dan target jauh adalah menuju ke 2870, yang mana itu menjadi PBH dari saham PTBA. Jadi sekali lagi, opsinya adalah ketika besok Senin market buka dan PTBA dibuka dengan harga 2600, ya jangan beli. Tetapi kalau misalkan dia open di 2630, 2640, ya silakan. Teman-teman boleh membeli 2630 sampai dengan 2650. Cut loss di 2590 dan target jauhnya adalah menuju ke 2870. Sekali lagi PTBA Antam itu sudah kita ketahui bersama bahwa akan rups di April ya, di Senin depan. Jadi ada kemungkinan besaran dividen akan ditentukan di sana dan itu bisa mengejutkan saham-saham Antam seperti dan PTBA bisa untuk rally sementara ya. Jadi manfaatkan momentum itu untuk keluar ya. Karena sentimen Antam terakhir itu kalau tidak salah ya dividen, sambil menunggu nanti apakah laporan keuangannya bagus atau tidak di kuartal pertama. Jadi sambil menunggu itu mending teman-teman yang sudah punya saham Antam, saran saya kalau bisa dijual dulu, nanti kita ambil kembali setelah masa ex-date. Biasanya ex-date saham itu akan amblas sebesar dividen yield yang dibagikan. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan momentum itu baik PTBA maupun Antam untuk dijual dulu. Kalau ketika diumumkan, teman-teman silakan hold, manfaatkan momentum tersebut, dikawal terus sampai mendekati cum date, silakan jual. Ketika cum date selesai, ex date selesai, silakan buyback lagi. Nah, itu trik untuk teman-teman bisa mendapatkan saham-saham dengan harga yang rendah, tapi sebelumnya teman-teman sudah taking profit. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-211. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di dalam video ini dapat berguna juga buat orang lain. Dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari Senin nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.